Pancasila Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Saya Ikhwan Kholidi. Saya Ratih Melana Kusumawati. Saya Ella Sri Wahyuni. Saya Aan Zahratul Walida. Berikut video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam Bu Ella. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ella? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, bagaimana dengan persiapan untuk kegiatan kita hari ini untuk observasi kita nanti? Alhamdulillah kemarin saya sudah membuat jadwal dan saya sudah menghubungi Bu Aan. Alhamdulillah beliau sudah bersedia untuk dilakukan coaching hari ini dan waktunya juga sudah kami persiapkan serta tempatnya. Alhamdulillah, berarti sudah siap ya? Alhamdulillah sama Bapak. Baik, Bu Ella ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi coachingnya yang mana? Jadi nanti saya ingin lebih meningkatkan kemampuan dalam kehadiran penuh, kemudian nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan umum. Baik, ada 3 kompetensi ya. Terus bagian mana Bu Ella yang nanti Bu Ella inginkan untuk saya amati lebih dalam bagian yang kompetensi yang mana? Menurut saya kurang untuk bagian ini Bapak, mendengarkan aktif. Jadi nanti saya ingin lebih meningkat dalam kemampuan mendengarkan aktif. Baik, bagian mendengarkan aktif ya Bu Ella ya. Kemudian bagaimana Bu Ella penilaian Bu Ella sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Menurut penilaian saya, mendengarkan aktif itu sangat penting ya Bapak ya, karena dengan mendengarkan aktif kita nanti bisa mengetahui apa yang dikesankan oleh coaching, kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan dalam membimbing coaching untuk menemukan solusinya, seperti itu Bapak. Baiklah. Terus kemudian apa harapan dari Bu Ella tentang kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Jadi harapan saya nanti saya ingin bisa untuk lebih meningkatkan kompetensi saya untuk mendengarkan aktif, seperti itu Bapak. Sehingga nanti saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan ini Bapak. Baiklah, kalau begitu kita segera melaksanakan coaching ya Bu Ella ya. Siap Bapak. Baik, mari kita mulai Bu Ella. Siap Bapak. Monggo. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Bu Ella. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aan? Alhamdulillah saya Bu Ella. Bu Ella berikut. Alhamdulillah sehat Bu Aan. Terus waktu kita singkat ya Bu Aan. Menurut Bu Aan hari ini kita mau membicarakan apa ya? Agenda apa yang akan kita bicarakan ini? Sebelumnya terima kasih Bu Ella sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Jadi gini Bu Ella, di kelas saya itu kelas kecil nih. Di kelas saya itu kelas kecil, tapi fokus anak atau fokusnya siswa ketika pembelajaran itu masih bisa dibilang minim Bu Ella. Jadi nanti saya mohon untuk bimbingannya Bu Ella bagaimana cara meningkatkan fokus atau konsentrasi anak ketika pembelajaran. Jadi tadi Bu Aan ingin meningkatkan fokus dari anak tersebut ya. Terus menurut Bu Aan ini, apakah indikator anak tersebut bisa dikatakan konsentrasinya meningkat atau fokusnya meningkat? Jadi kalau menurut saya gitu loh, indikasi dari adanya peningkatan konsentrasi anak itu ya ketika pembelajaran anak tuh bisa fokus. Kan kadang ada anak saya tuh kalau tanya, ada satu yang tanya, yang lain tuh ikut nimbrung gitu. Jadi nanti suasana kelas jadi rame lagi, kita fokusnya jadi buyar seperti itu. Jadi indikasinya ya anak-anak fokus, anak-anak ketika bertanya pun ya fokus pada materi pembelajaran. Terus menurut Bu Aan, kesulitan apa untuk bisa memfokuskan atau membuat konsentrasi anak itu bisa kembali ke pembelajaran Bu Aan? Jadi kan tadi anaknya tadi jadi melantur kemana-mana itu ya pembicaraannya ya. Ya betul, ya itu tadi Bu Ella, kesulitannya yaitu ketika ada salah satu anak yang bertanya, yang lain nimbrung dan kadang pertanyaannya tuh tidak sesuai konteks materi. Itu kesulitannya selama ini kami lakukan di kelas itu seperti itu Bu Ella. Oh iya.
Terus apakah ada situasi lain yang membuat anak tersebut itu suka konsentrasinya buyar selain apa ya, mungkin ada hal tertentu yang membuat konsentrasi anak tersebut itu sering buyar gitu? Sejauh ini untuk faktor internal mungkin tidak ada ya Bella, tapi lebih banyak dari faktor eksternal. Jadi lingkungan belajarnya itu ketika ada satu yang bertanya atau satu yang berceletuk apa gitu, yang lain ikut nimbrung dan mereka ya nyambung saja bahasa anak gitu. Iya, saya paham itu. Terus gini Bu An, apakah yang mengalami gangguan fokus atau gangguan konsentrasi itu hanya satu anak itu, ataukah melingkupi semuanya gitu? Kadang kan ada beberapa anak yang memang fokusnya kurang seperti itu, atau memang rata di dalam satu kelas itu fokusnya itu sulit untuk dikembalikan. Jadi rata-rata karakteristik anak saya itu kan memang anak-anak yang pede ya Bella. Apalagi kami di kelas kecil, saya hanya 5 murid yang saya kenal itu sebagai kelas Power Rangers ya. Jadi mereka tuh rata-rata semuanya seperti itu. Jadi tidak kok misal yang A itu nyambungnya sama yang B itu tidak. Jadi misal yang A itu bertanya, ya yang lain bisa mengikuti, yang lain bisa menyambung-nyambungkan. Betul, seperti itu. Jadi nanti akibatnya nanti kelas jadi gaduh seperti itu. Betul. Ya. Betul. Terus gini Bu Aan, menurut Bu Aan situasi yang selama ini Bu Aan inginkan itu seperti apa ketika anak gaduh itu? Apakah Bu Aan menginginkan situasi yang bagaimana? Sejauh ini ya harapan saya sebagai pendidik ya maunya, inginnya itu ya anak-anak fokus, konsentrasi ketika pembelajaran, terus mengikuti setiap langkah pembelajaran itu dengan baik. Karena kadang kan apa ya belok ya itu tadi loh, anak-anak tuh mau di apakah juga nyambung, istilahnya sini nyeletuk apa, yang sana di sana sudah fokus itu mesti ikut nimbrung. Jadi harapan saya ya anak-anak fokus, misal bertanya ya sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Terus yang selama ini sudah Bu Aan lakukan untuk tadi kan Bu Aan ingin anak-anak itu fokus seperti itu ya. Bagaimana Bu Aan usahanya untuk melaksanakan atau meraih tujuan yang Bu Aan inginkan tadi? Bu Aan kan ingin anaknya lebih fokus seperti itu. Selama ini hal yang saya lakukan untuk mengembalikan fokus anak itu saya berikan games belok. Entah itu game-game ringan, misal tepuk atau menunjuk salah satu benda, itu biasanya seperti itu. Namun kendalanya gini bola, kalau kebanyakan game, jangan nanti tujuan pembelajarannya materi yang ingin dicapai kan, materi yang disampaikan kan tidak tercover semua. Jadi ya itu bola games, tapi ya menurut saya kok sejauh ini kalau games kurang optimal karena menyita banyak waktu. Seperti itu. Jadi tadi kan yang sudah dilakukan game. Terus menurut Bu Aan ini, apakah ada solusi lain yang selama ini Bu Aan pikirkan dan belum terlaksanakan seperti itu? Kalau terpikirkan tuh gini Bu, apa bisa ya kalau kelas saya itu dilakukan dengan tutor teman sebaya. Jadi diskusi kelas, diskusi dengan kelompok kecil, terus nanti dilakukan kegiatan tutor sebaya. Karena saya lihat kalau anak-anak itu kalau sesama dengan temennya itu biasanya lebih nyambung, lebih klop, lebih gampang untuk menerima apa yang disampaikan. Apa mungkin itu bisa ya Bu? Ya bisa saja Bu, karena karakter kelas itu kan berbeda-beda. Nah, jika memang Bu Aan memiliki ide seperti itu, kemudian strategi apa yang nanti akan Bu Aan siapkan sehingga nanti dengan adanya tutor sebaya ini bisa meningkatkan fokus dari anak-anak tersebut? Strategi pertama tentu saja karena saya sudah tahu karakteristik siswa saya di Boylo, jadi nanti insya Allah strategi yang pertama saya lakukan adalah merencanakan pembelajaran yang di dalamnya menyisipkan kegiatan tutor sebaya itu nanti. Jadi saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil, anak-anak berkolaborasi dengan kelompok kecil. Nanti akan ada tutor sebaya di dalam kelompok itu. Jadi harapan saya nanti materi bisa disampaikan dan dipelajari anak secara mandiri. Iya. Terus ini sebelum pelaksanaan tersebut, apakah nanti Bu Aan punya dugaan hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan tutor sebaya nanti? Kalau dugaan
tadi ya Bu Elo, karena ini kali pertama, mungkin juga anak ada rasa ya namanya first time ya, itu masih ada kagok-kagoknya mungkin seperti itu. Dan tapi kembali lagi nanti saya akan tetap bimbing, saya akan tetap fasilitasi anak untuk tetap pada ritme pembelajaran itu. Jadi istilahnya ya misalkan rame pun ya silakan rame berdiskusi di dalam kelompoknya itu gitu. Jadi tidak mengganggu yang lain. Alhamdulillah Bu An sudah bisa menemukan ya salah satu strategi yang nanti bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Insya Allah bisa nanti bisa dilakukan di kedepannya. Terus apa menurut Bu Aan setelah Bu Aan tadi sudah menemukan satu strategi ya, apa yang Anda akan lakukan pertama kali setelah kita melakukan coaching ini? Setelah coaching ini tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin itu tadi yang belum saya akan memodifikasi RPP yang sudah saya buat, karena RPP kan kita rancang di awal semester. Nanti saya akan coba sisipkan kegiatan itu belok kegiatan teman sebaya itu nanti. Insya Allah sesegera mungkin saya akan memodifikasi RPP saya itu. Kira-kira kapan Bu An hal ini akan Bu An lakukan? Karena kan segera itu kan tentang waktunya kan tidak terbatas. Sesegera mungkin belok. Jadi ini kan di pembelajaran selanjutnya. Jadi di awal tema nanti saya usahakan kegiatan tutor sebaya ini sudah dilaksanakan di kelas. Nah, terus itu. Ya, terus menurut Bu Aan untuk melaksanakan strategi ini, apakah nanti Bu Aan memerlukan bantuan dari seseorang? Jika memerlukan, nanti kira-kira siapakah yang nanti akan Bu Aan mintai tolong? Yang pertama ya siswa saya mintai tolong fokus itu satu. Yang kedua tentu saja saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat sesama guru, terlebih dengan pimpinan, bagaimana saya akan komunikasikan ini, bagaimana pembelajaran ini apakah nantinya mendapat respon yang baik dari siswa. Saya juga butuh berkomunikasi dengan Iya, jadi menurut Bu Aan dari hasil kita bercakap-cakap hari ini, apa yang bisa Bu Aan simpulkan? Hari ini alhamdulillah, terima kasih. Setidaknya saya bisa plong lah, saya bisa bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas, dan terima kasih sudah memfasilitasi saya untuk menemukan solusi yang selama ini masih terpikirkan, dan mungkin karena penguatan dari Bulog itu nanti akan segera saya laksanakan. Ya, alhamdulillah tadi Bu Aan sudah bisa menemukan ya salah satu strategi yang kemungkinan nanti bisa untuk memberikan solusi atas permasalahan tadi ya, yang kehilangan fokusnya, kemudian konsentrasinya sering terlupakan seperti itu. Jadi nanti kita bisa bercakap-cakap kapan lagi ya Bu Aan? Siap dulu, nanti kalau ada waktu saya ada apa-apa tuh coaching lagi. Nanti akan saya tunggu ya. Saya nanti kira-kira 1 minggu lagi bisa? Belok, insya Allah saya usahakan bisa. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi 1 minggu lagi membicarakan bagaimana tadi progres hasil dari strategi yang Anda lakukan di kelas. Apakah tadi berhasil atau bagaimana? Apakah ada hambatannya, nanti Bu Aan bisa memberitahukan ke saya. Siap. Terima kasih Bu Elo. Sama-sama Bu Aan. Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan? Sejauh ini cukup dulu Bu Elo. Saya akan prepare untuk yang solusi itu. Oh iya, terima kasih. Jika sudah, maka saya akhiri kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Aan. Terima kasih Bu Elo. Bercakap-cakap dengan saya. Saya tunggu untuk kesempatan berikut. Siap. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi kegiatannya, pelaksanaannya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bapak. Ya, terus Bu Elo tadi bagaimana menilai performa dalam kompetensi yang ingin kita kembangkan tadi? Menurut saya tadi saya sudah berusaha untuk bisa mendengarkan secara penuh apa yang diutarakan oleh Bu Aan.
Jadi nanti saya bisa memberikan pertanyaan lanjutan serta bisa mengarahkan Bu Aan untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Aan tadi yang mengatakan bahwa kelasnya tadi ini Bapak sering kehilangan konsentrasi serta fokusnya saat pembelajaran. Baiklah, apa yang membuat Bu Elok menilai demikian? Menurut saya tadi saya sudah berusaha untuk melakukannya secara maksimal. Selain itu tadi pertanyaan yang saya berikan tadi sudah mengena atau sudah sesuai dengan apa yang Bu Aan ceritakan seperti itu Bapak. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Elok? Silahkan Bapak. Baik, begini Bu Elok, saya mengamati tadi pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu melakukannya dengan sangat baik. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah mengarah dan tidak menggunakan kata tanya mengapa atau kenapa, dan itu sudah sesuai atau sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Elok mendengarkan ini tadi? Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas penilaiannya. Baik, namun demikian Bu Elok, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi di saat mendengarkan aktif Bu Elok ya, ketika Bu Elok menyampaikan pertanyaan kemudian kunci menjawab, itu mungkin akan lebih baik Bu Elok mengkonfirmasi. Jadi tadi Bu Elok sudah melakukan sebenarnya, cuma belum mengonfirmasi. Jadi setelah kunci menjawab itu ada baiknya Bu Elok mengonfirmasi apa jawaban dari kunci. Begitu ya Bu Elok. Ya, terima kasih Bapak atas sarannya. Nanti akan segera saya tindak lanjuti untuk pelaksanaan coaching yang akan datang. Baik, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang Bu Elok yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di area ini Bu Elok? Jadi nanti untuk meningkatkan kemampuan bimbingan aktif, nanti saya akan berusaha untuk bisa menyimak pembicaraan dari teman-teman. Seperti itu, saya akan berusaha untuk lebih intensif lagi untuk mendengarkan mereka, sehingga nanti saya bisa mengarahkan atau memberikan solusi seperti itu Bapak. Ya, bisa mengarahkan lah dari permasalahannya dia bagaimana seperti itu. Kadang kan teman-teman itu suka bingung juga kan Pak, saya harus gimana, tapi sebenarnya dia tahu seperti itu. Jadi nanti semoga dengan kemampuan saya nanti yang lebih meningkat, saya lebih mudah untuk mengarahkan teman-teman untuk menemukan solusinya. Baik, jadi lebih mengasah di keterampilan mendengarkan aktif ya Bu Elok ya. Terus kira-kira siapa nanti yang akan membantu untuk meningkatkan kompetensi itu Bu Elok? Tentu saja yang pertama nanti dari rekan sebaya Bapak. Nanti teman-teman guru itu nanti saya akan memintai pendapat seperti itu. Apakah tadi saya sudah memberikan pertanyaan yang sesuai? Apakah saya tadi sudah benar-benar bisa menyimak dari pembicaraan Bapak Ibu guru tadi yang dengan saya? Kemudian apakah saya tadi sudah memberikan pertanyaan yang sesuai, panduan yang sesuai seperti itu? Apakah nanti saya bisa memahami dari pembicaraan tersebut? Karena kadang-kala mereka itu yang mereka maksudkan itu salah persepsi seperti itu Bapak. Takutnya seperti itu, ada miskonsepsi seperti itu. Ya, jadi Ibu akan melibatkan rekan-rekan atau teman-teman sejauh ini. Baik. Kemudian Bu Elok, yang dari proses yang kita lakukan ini tadi, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, tadi saya sudah bisa mendapatkan bagaimana saya tips dan trik agar saya itu bisa fokus. Yang pertama itu Pak, bisa fokus, saya bisa mendengarkan lebih seksama permasalahan yang diutarakan oleh coach saya. Kemudian yang selanjutnya saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi
tahapan-tahapan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah sudah selesai semuanya, selesai ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iqbal sudah dibantu. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang lagi. Alhamdulillah, terima kasih.